Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan sebelum ke Pak Edi. Saya mau ke Teh Ida lagi, Teh Rida. Teh Rida setelah membuka kelas online yang harganya 10.000, gitu ya. Terus perkembangannya gimana? Kelasnya sudah mulai penuh? Waktu awal saya buka itu dalam 1 minggu kan, maksudnya sebelum ada bantuan teman-teman repost tentang postingan promosi kelas itu, jadi masih sepi sih sebetulnya. Kalau setelah dibantu teman-teman tersebut, ya barulah ada peserta dan cenderungnya banyak yang dari luar kota malah. Oke. Alhamdulillah paling di sekarang kayak 20 apa 30 orang gitu. Harganya masih 10.000 tuh? Untuk yang reguler iya. Sudah cukup membantu Karena tidak mereka banyaknya untuk pemula. memenuhi kebutuhan saat ini? Ya alhamdulillah. Jadi sampai saat ini udah mulai nutup gitu ya, kelas-kelas yang dibuka oleh Teh Rida ya? Alhamdulillah sih, tapi kalau untuk bayar cicilan yang pasti masih jauh. Nah, bayar cicilannya ada ke bank juga nggak, Teh Rida, atau ke apa lembaga keuangan non bank kayak leasing gitu ada? Ada leasing, ada bank, ada. Sudah mengajukan keringanan? Belum sih, karena kan kemarin sampai saat ini masih sibuk untuk ngajar gitu. Jadi rencananya sih mau di hari Rabu. Oke. Artinya sampai sejauh ini Teh Rida masih mencukupi ya, belum sampai harus banget datang ke bank meminta keringanan begitu? Oh, maksudnya yang kemarin itu kalau untuk makan kan terbantu sama sekarang dengan yang saya jalani mengajar. Ya. Tapi kalau untuk cicilan pas waktu yang dari pas awalan kemarin, pas dari yang ada bantuan, maksudnya dengan teman-teman yang ikut kelas tuh sempat banyak kan, waktu itu sempat sampai ada 500 peserta gitu, itu ngebantu untuk sedikitnya membayar cicilan pas yang kemarin itu awal Juli ya. Tapi kan Juli. Sekarang kan masuk Agustus. Beda lagi. Sekarang kan masuk Agustus. Iya. Nah, kan harus bayar cicilan lagi gitu. Teh Rida, Bu Margini, ini kan kebetulan ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kepresidenan, perwakilan dari pemerintah lah yang kami hadirkan di sini. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Edi, monggo dari Teh Rida dulu. Teh Rida? Iya. Ada yang ingin ditanyakan tidak ke Pak Edi? Mumpung ada perwakilan pemerintah di sini kan, nanti Pak Edi bisa menjawab mungkin. Oh iya. Saya sih sebetulnya ingin bertanya kapan PPKM berakhir. Oke, itu aja. Maunya sih selesai. Biar bisa offline class lagi. Karena kan kalau online class itu jujur aja apa ya, tentatif apa ya, maksudnya nggak selalu stabil. Kalau offline kan saya sudah punya member yang memang mereka udah join untuk member bulanan seperti itu. Okay. Kalau online kan belum. Okay. Kalau Bu Margini, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan ke Pak Edi, Bu? Ya, saya cuma ingin tanya, kapan pelaku seni bisa bekerja lagi, dan ya seperti itu aja. Kapan pelaku seni seperti saya, juga ada video syuting, ada juga wayang, ada dalang juga, semuanya lah, musik campur sari juga, sound system. Kapan kita bisa bekerja lagi biarpun di masa COVID ini gitu. Oke, Pak Edi mungkin bisa langsung dijawab, Pak Edi. Baik, kalau kapan kita bisa agak normal ya, saya tadi sudah bilang bahwa kita jangan membayangkan situasinya akan sama seperti sebelum pandemi. Jadi tergantung jumlah kasus, tergantung perkembangan jumlah kasus. Kalau perkembangan jumlah kasus menurun, tekanan terhadap rumah sakit, keterisian bed di rumah sakit menurun, itu pasti akan dilonggarkan. Kalau kita bicara level, misalnya untuk Bu Margini ya, memang untuk kalau daerah ibu itu masuk ke dalam PPKM level 4, itu memang resepsi pernikahan memang ditiadakan. Tetapi nanti kalau kasusnya sudah membaik ibu, kemudian levelnya diturunkan ke level 3, itu sudah mulai ada pernikahan itu diperbolehkan, tetapi tamunya terbatas dan tidak boleh ada perjamuan makan, tidak boleh makan bersama. Nanti kalau membaik lagi level kedua itu akan lebih longgar lagi. Ya. Nah kemudian kalau untuk
Teh Ida saya kira juga sama jawabannya, tapi tidak spesifik ya. Intinya adalah kalau jumlah kasus COVID menurun, kemudian tekanan terhadap fasilitas kesehatan itu sudah mulai turun, maka pasti akan dilonggarkan. Itu pasti, karena sudah disampaikan sendiri oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, sekarang ya dengan bagaimana caranya supaya COVID turun, ya masing-masing semua di antara kita harus ikut berperan dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, yaitu apa? Menjaga protokol kesehatan. Intinya di situ. Jadi kalau kita ingin segera untuk supaya PPKM level 4-3 diturunkan atau kalau perlu dicabut, maka kita harus melakukan segala upaya kerjasama semua pihak untuk menurunkan kasusnya. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa PPKM yang tadinya darurat kemudian level 4-3 ini kan kebijakan yang terpaksa diambil karena kasus COVID-nya melonjak. Jadi kalau kasus COVID-nya turun, itu pasti akan dilonggarkan. Jadi kita harus berusaha dan juga dengan segala cara bekerja sama bagaimana caranya supaya kasus COVID ini berkurang. Untuk saat ini hanya itu yang bisa kami sampaikan ya Bu Margini dan Teh Ida dan yang di studio ya. Termasuk pertanyaan dari Teh Rida tadi ya, PPKM gitu. Ya, gimana? Ya, termasuk pertanyaan dari Teh Rida tadi ya, PPKM itu kapan sih selesainya gitu? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, kalau kita nggak bisa jawab pasti, karena itu hari ini kan juga akan ada rapat kabinet ya. Hari ini akan ada rapat kabinet untuk membahas tentang kelanjutan PPKM. Yang bisa kita sampaikan adalah kita nggak bisa kasih waktunya kapan, tapi kita akan evaluasi berdasarkan jumlah kasus terutama keterisian bed di rumah sakit. Terus terang kita nggak akan longgarkan kalau kasus COVID-nya masih tinggi dan rumah sakit pasti penuh. Karena itu sama saja kita bunuh diri massal. Dan kita nggak ingin melakukan itu. Karena tetap yang utama adalah kesehatan. Tapi penasaran juga Pak Edi, Pak Presiden tentu sering mendengar ya suara-suara masyarakat seperti Bu Margini dan juga Teh Rida. Responnya seperti apa? Pasti ya, Bapak Presiden orang yang sangat concern ya untuk hal seperti ini. Saya mendengar sendiri ya dalam beberapa sidang atau rapat kabinet yang saya sempat ikuti ya, itu Bapak Presiden menyampaikan gitu, jangan dilarang tapi kita mengatur gitu ya, itu kan poin beliau gitu. Nah, bahwa dalam mengatur itu kemudian ada penurunan ya, jadi kegiatan, misalkan pasar tradisional dibuka tapi hanya sampai jam sekian, pengunjungnya tidak boleh sampai penuh dan sebagainya, dan itu perlu kerjasama semua pihak. Jadi kalau Bapak Presiden sangat memperhatikan ya kasus-kasus seperti ini, tapi tentu saja kan perlu kerjasama semua pihak ya. Bapak Presiden tidak bisa sendiri, pemerintah pusat tidak bisa sendiri. Terkait dengan bansos juga yang ternyata masih juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat seperti Bu Margini dan teman-teman. Betul, yang tadi disampaikan Bu Margini itu betul. Itu bahan-bahan produksi usaha mikro dari tahun lalu sampai tahun sekarang masih ada. Dan salah satu syaratnya memang tidak boleh merupakan nasabah kredit di bank gitu. Jadi tidak sedang punya kredit di bank. Itu memang salah satu syaratnya seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh pengurus RT RW ke Bu Margini itu benar. Itu syaratnya memang seperti itu. Minta maaf ya kalau misalkan akhirnya dengan syarat itu tidak bisa dapat ya. Oke. Saya minta respon atau tanggapannya Bu Margini. Tadi Pak Edi sudah menjelaskan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Margini. Silakan Bu Margini. Kalau saya gimana ya Pak ya? Yang saya harapkan, saya juga nggak bisa ngomong lah. Yang penting saya bisa bekerja dengan bidang saya dan teman-teman saya, walaupun keadaan begini, kita juga sudah ikut protokol kesehatan juga. Terus, kalau masalah bantuan itu kita teman-teman seniman memang juga tidak dapat. Saya mohon dikasih solusi buat seniman, semua pelaku seni. Saya mohon sekali buat Bapak, saya dan teman-teman, saya mewakili teman-teman, kasih solusi buat kita sebagai pelaku seni untuk bisa bekerja sesuai bidangnya masing-masing, karena kita juga sudah mencoba untuk adaptasi yang bekerja bagaimanapun sudah kami coba, tapi hasilnya juga belum bisa mencukupi. Karena ini saya mohon kepada Bapak, mohon solusinya buat kita para seniman. Oke, Teh Rida mungkin. Iya, saya sangat mengharapkan semuanya ini cepat berlalu ya, terutama PPKM, karena memang teman-teman lain juga kan banyak yang terdampak, bukan hanya saya aja.
dan nggak semua instruktur mengerti bagaimana caranya mengajar online, apalagi terbatas dengan kalau via Zoom itu kan harus berbayar juga gitu, karena kelas Zumba itu nggak hanya, ataupun program kelas lain nggak hanya bisa 40 menit saja, kan harus 65 menit atau 60 menit minimal gitu. Jadi kita pun jadi harus mengeluarkan biaya lagi. Selain daripada itu kan nggak semua orang punya, nggak semua instruktur punya komputer atau yang lain gitu untuk support mengajar via online. Oke, semoga harapan-harapan suara-suara ini juga didengar nanti oleh pemerintah untuk kemudian menetapkan kembali, nanti kan perpanjangan PPKM ya? Iya, nanti hari ini kita tunggu ya. Tapi mungkin Teh Ida juga bisa berkolaborasi ya dengan teman-temannya, sharing mungkin ya, gantian ngajarnya. Teh Ida, akun Instagramnya apa Teh Ida? Mungkin ada yang ingin join nanti di kelas Zumba. Banyak sih programnya, bukan hanya Zumba, ada Self Fashion, ada Ponfit. Akun Instagramnya apa Teh? Juga ada Strong Nation @ridastiani. @ridastiani. Nah, sekarang saya ke Bu Iya. Margini. Tadi misalnya ada yang mau ikut kelas apa namanya, workout gitu ya, itu tadi sudah disebutkan akun Instagramnya sama Teh Rida. Kalau Ibu Margini kan katanya tadi jualan online ya Bu, online-nya lewat apa Bu? Facebook, Instagram? Ya, lewat Facebook. Lewat Facebooknya apa Bu namanya Bu? Margini Pandowo. Margini Pandowo gitu ya. Jualannya apa Bu? Ya, semua saya jual di situ. Makanan? Ya, yang kuliner. Terus ini saya dekorasi saya kecil-kecil sudah saya tawarkan di Baik. Facebook juga gitu. Baik, itu tadi sudah ada 2 akun Instagram Dan Facebook. gitu. Mudah-mudahan bisa dilihat, bisa oleh masyarakat. Kita juga bisa membantu ya, saling membantu gitu, memberikan semangat pada Bu Margini yang tadi jualan kuliner, kemudian Teh Rida jualan kelas training. Semoga bisa cukup membantu nanti ya. Terima kasih banyak teman-teman Bu Margini, Teh Rida dan juga Pak Edi atas informasinya. Tetap semangat dan juga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.